Saya berharap saudara Jokowi sudahlah lempar handuk, kibarkan bendera putih. Gak apa-apa, jangan di penjara saja, gak ada masalah kok. Terimalah. Sekarang Anda sudah menjadi warga negara biasa yang gak usah mencari kebenaran. Akui saja, segimanapun juga anak kecil pun tidak akan percaya bahwa itu jasa asli. Udah banyak kebohongan-kebohongan. Jadi sebaiknya gentle hadapi secara kesatria bahwa iya, saya selama ini berbohong. Saudara Joko Widodo, kalau Anda mau menolong Pak Kasmudjo, menolong UGM, bahkan menolong seluruh rakyat Indonesia, tunjukkan saja jasa asli. Sesederhana itu, sehingga Pak Kasmudjo tidak perlu, mohon maaf, udah tua ya, iya, kena dampak negatif gitu. Jadi Pak Kasmudjo itu kan ketiban sial dalam perkara ini. Saya minta untuk pengacara melaporkan Kasmudjo ini ya, karena dia sudah berakting seolah-olah dia saat 2017 itu dia mangut-mangut saja dia. Publik mempersepsikan dia adalah pembimbing skripsi Joko Widodo. Ternyata kan dari lembar pengesahan skripsi yang saya foto, ternyata nggak ada namanya Kasmudjo. Ya, bayangkan ya, tahun 2017 itu Jokowi saat itu masih menjabat Presiden Republik Indonesia dan dia menipu publik. Bayangkan, nggak ada hati nuraninya dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pernyataan Pak Kasmudjo yang dipelintir oleh Roy Panci. Semakin kesini respon netizen semakin banyak ya terkait pelintiran yang dilakukan oleh si Panci tersebut ya. Saya akhirnya ragu teman-teman ya, bahwa si Panci ini masuk kategori orang yang waras secara mental begitu. Saya mencurigai atau menduga ya, jangan-jangan dia mengalami gangguan psikologi tertentu. Karena orang yang mengalami gangguan psikologi itu tidak harus gila ya, tolong dicatat. Orang gangguan psikologi nggak harus gila. Karena gangguan psikologi itu nggak sama dengan gangguan kejiwaan ya. Tetapi walaupun tidak gila, orang dengan gangguan psikologi ya, itu bisa diamati dengan kacamata terbuka gitu ya. Dan saya menduga si Panci itu mengalami gangguan psikologi ya. Ya masa sudah jelas-jelas pernyataan Pak Kasmudjo itu bisa disaksikan oleh orang banyak. Dan pernyataannya juga jelas gitu loh. Tapi dia masih berusaha memelintirnya ya kan. Seolah-olah memang Pak Kasmudjo ini memberikan pernyataan bahwa Jokowi itu tidak pernah kuliah misalnya, atau ijazah Jokowi itu palsu begitu ya kan. Nah terkait hal itu teman-teman ya, para rekan Jokowi seangkatan ya akhirnya siap menjadi saksi di persidangan nanti kalau memang diperlukan. Modar kowe Roy ya. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen, mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya berharap saudara Jokowi sudahlah lempar handuk, kibarkan bendera putih. Gak apa-apa, jangan di penjara saja, gak ada masalah kok. Terimalah. Sekarang Anda sudah menjadi warga negara biasa yang gak usah mencari kebenaran. Akui saja, segimanapun juga anak kecil pun tidak akan percaya bahwa itu jasa asli. Udah banyak kebohongan-kebohongan. Jadi sebaiknya gentle hadapi secara kesatria bahwa iya, saya selama ini berbohong. Saya berharap, katanya di bagian depan tadi, saudara Jokowi, sudahlah, lempar handuk. Lempar handuk kemana? Lempar handuk kemana? Lempar handuk ke muka kau. Enak aja kau menyuruh Jokowi menyerah saja. Emang Jokowi salah? Emang Jokowi dalam posisi kalah saat ini? Ingat loh ya, orang yang salah, orang yang benar belum tentu menang memang. Terkadang orang yang menang, orang yang benar itu bisa dalam kondisi terpojok. Nah, Pak Jokowi ini dalam kondisi benar dan juga tidak dalam kondisi terpojok. Lah, ngapain disuruh menyerah? Kalianlah yang seharusnya menyerah, menuduh tanpa alasan, ya kan? Mencaci, memaki, menghina, memfitnah, dipolisikan, kejang-kejang malah menyuruh Jokowi menyerang. Lindur kau, Lanjut. Saudara Joko Widodo,
Kalau Anda mau menolong Pak Kasmujo, menolong UGM, bahkan menolong seluruh rakyat Indonesia, tunjukkan saja jasa asli. Sesederhana itu. Sehingga Pak Kasmujo tidak perlu, mohon maaf, udah tua ya. Iya, kena dampak negatif gitu. Jadi Pak Kasmujo itu kan ketiban sial dalam perkara ini. Tompel, ya kan? Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana ya pada konten sebelumnya yang mengatakan, Wak Udin, kau sekolah di mana? Kau tamatan mana? Kau flagnya kagak ketulungan kali kau. Katanya kalau mau Pak Jokowi mau menolong Pak Kasmujo, maka tunjukkanlah ijazah Anda. Kau ini pengacara atau ahli nujum, ahli hukum apa ahli nujum kau ini. Udahlah, Pak Jokowi sudah membawa ini semua ke ranah hukum gitu loh. Persoalan kalian mempersoalkan Pak Kasmujo yang sudah uzur ya, urusan kalian, dan Pak Kasmujo juga sudah dibantu oleh UGM ya kan, dan oleh pihak dekan kehutanan UGM. Jadi nggak ada masalah. Pak Kasmujo itu memang sudah uzur, tapi Pak Kasmujo tidak dalam kondisi terdesak. Pak Kasmujo perlu perlindungan, perlu dibantu terkait ya penyediaan pengacara di muka hukum nanti. Nggak usah kau ngajari Pak Jokowi ya, karena kau yang dalam kondisi terdesak. Dan habis ini ya kan, klien-klien kau itu akan mendapatkan rompi oren ya, paham? Lanjut. Saya minta untuk pengacara melaporkan Kasmujo ini ya, karena dia sudah berakting seolah-olah dia saat 2017 itu dia mangut-mangut saja dia. Publik mempersepsikan dia adalah pembimbing skripsi Joko Widodo. Ternyata kan dari lembar pengesahan skripsi yang saya foto, ternyata nggak ada namanya Kasmujo. Ya, bayangkan ya, tahun 2017 itu Jokowi saat itu masih menjabat Presiden Republik Indonesia dan dia menipu publik. Bayangkan, nggak ada hati nuraninya dia kan. Ya, ini teman-teman ya. Tolong ini diingat orang-orang ini ya, mukanya orang-orang ini jangan dikasih ampun ya. Jadi dalam kondisi terdesak, dalam kondisi salah pun ini orang masih menyerang, masih mencaci, memaki, mendiskreditkan, bahkan mengancam ya. Jadi menurut saya barusan ini bagian dari bentuk ancaman ya. Katanya akan melaporkan Kasmujo, itu bagian dari bentuk ancaman. Jadi nanti ini saya yakin ya, ini orang nanti akan di persidangan di Polda Metro Jaya ya kan, bukan di Polda Metro Jaya, maksudnya laporannya gitu ya, laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu pasti akan kalah ini orang ya kan. Jangan dikasih ampun Pak Jokowi ya, kalau dia minta maaf nggak usah mau ya kan, islah atau mediasi nggak usah mau, biarkan ini orang-orang membusuk di penjara. Kalau perlu saya berharap ya kan di penjara di Nusa Kambangan, dan cek itu silsilahnya, kalau mengandung unsur keturunan imigran saya berharap dipulangkan ke negara asalnya, karena bikin gaduh ini orang ya. Lanjut. Buat Pak Kasmujo, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anda telah membuka tabir yang selama ini dianggap gelap. Anda telah membuka jalan seterang-terangnya, dan Anda telah mengedukasi kami seluruh rakyat Indonesia tentang arti sebuah kejujuran. Anda layak mendapatkan gelar seorang pahlawan kejujuran. Buat teman-teman di UGM, ikutilah jejak Pak Kasmujo. Jangan tergiur politik praktis, jangan membohongi seluruh rakyat Indonesia, karena masa depan anak dan cucu kita ada di tangan kalian. Salam Indonesia, salam kejujuran. Ya, inilah ya yang barusan kita saksikan adalah salah satu golongan dari ya orang-orang dengan EQ 78, itu pun maksimal gitu ya. Dan saya menduganya sih jauh di bawah 78. Jadi maksimal 78 ini EQ-nya. Ya, jadi setara simpanse. Jadi dia menganggap pernyataan Pak Kasmujo itu bagian dari angin segar, angin surga yang bisa ya kan membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu dan bisa menyelamatkan para junjungan-junjungan mereka seperti si Maling Panci, si Dokter Mangkrak ya kan, kemudian si Aki-Aki Suara Cempreng itu lepas dari jeratan hukum. Pret, bodohmu kagak ketulungan ya kan. EQ-mu terlalu jongkok sehingga bodohmu kagak ketulungan, bro. Lanjut. Selamat siang Indonesia. Video ini saya buat bukan bermaksud untuk membela siapapun, hanya mencoba menjelaskan hal-hal yang pengamatan saya dengan saudara-saudara sebangsa setanah air di media yang berbeda, atau bagaimana saya tidak tahu, tapi itu yang terjadi. Ada polemik
pendapat terhadap berita yang didengar di media, antara lain baru-baru ini Bapak Jokowi, Presiden Purna Tugas kita, 10 tahun mengunjungi dosennya Pak Kasmujo. Nah, Pak Kasmujo pasca pertemuan itu mengatakan bahwa beliau bukanlah dosen pembimbing mantan Presiden Jokowi. Itu penjelasan Pak Kasmujo. Nah, lalu tidak sedikit dari orang-orang teman sebangsa di Indonesia ini yang mengatakan, nah apalagi tuh, Pak Kasmujo saja tidak pernah mengakui bahwa beliau adalah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Nah, apakah Pak Jokowi yang salah? Apa Pak Kasmujo yang salah? Apa saudara sebangsa setanah air yang tidak menangkap secara utuh? Nah, pada tahun 2017, Pak Jokowi waktu itu masih presiden, mengunjungi beberapa rekan-rekannya, dosen-dosennya, dan diantaranya juga ada Pak Kasmujo. Pak Jokowi mengatakan, di sini juga hadir dosen pembimbing saya, Pak Kasmujo. Mohon bisa tampil ke depan bersama-sama dengan saya. Itu penjelasan Pak Jokowi tahun 2017. Perhatikan kalimatnya. Dosen pembimbing saya. Pak Jokowi tidak mengatakan dalam video itu dosen pembimbing skripsi saya. 2017 belum ada ramai-ramai soal skripsi dan soal ijazah. Pak Jokowi hanya mengatakan dosen pembimbing. Pak Kasmujo juga mengatakan tahun 2025 bahwa dia bukan dosen pembimbing skripsinya. Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing saya. Titik. Jadi, apakah Pak Jokowi yang berbohong atau Pak Kasmujo yang berbohong? Tidak. Dua hal itu, dua orang ini menyatakan hal yang benar apa adanya. Tapi mengapa masyarakat Indonesia sebagian salah menanggap bahwa Pak Kasmujo tidak mengakui bahwa beliau adalah dosen pembimbing skripsinya? Memang betul, bukan dosen pembimbing skripsi, tapi dosen pembimbing. Jadi marilah kita membuat analisa dengan cermat, kalaupun harus memberikan analisa. Tapi sebaiknya karena kita tidak tahu menahu persis bagaimana, ya kita diam-diam baiklah, menang-menang baiklah, orang ngomong-ngomong salah maning. Kayak anakku ya. Nah, ini adalah pernyataan yang tepat, ya kan? Netizen barusan terkait pernyataan Pak Kasmujo, ya. Jadi tolong ya, netizen sebelumnya yang merupakan anak wabah, ya kan? Yang seolah-olah pernyataan Pak Kasmujo itu sebagai angin surga yang bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu dan kemudian bisa menyelamatkan Roy Panci DKK dari jeratan hukum. Lihatin nih netizen barusan yang berkomentar. Itu baru benar, ya kan? Jadi penafsirannya terkait pernyataan Pak Kasmujo dan juga pernyataan Pak Jokowi pada tahun 2017 itu ini benar gitu loh. Jangan bego kau, lanjut. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik.
Begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak. Nah, ya kan, barusan kita dengar bareng-bareng pernyataan Pak Jokowi pada tahun 2017 lalu kalau tidak salah ya. Ini dia bukti video lama Jokowi memperkenalkan Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya di jurusan teknologi kayu. Jokowi memperkenalkan Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya. Simpan video ini, jangan sampai hilang, ya kan? Kau ini menganggap ini Jokowi, Pak Kasmujo ini dosen pembimbing skripsi gitu. Saya ragu kalian itu pernah kuliah. Kalau kalian pernah kuliah, kalian ngerti, ya kan? Dosen pembimbing itu ada dua, dosen pembimbing akademik atau dosen wali ya. Jadi pada saat saya kuliah, dan saya yakin teman-teman yang pernah kuliah juga mengalami hal yang sama, itu memiliki dosen wali. Itulah yang bertugas membimbing akademik. Jadi misalnya kita mau KRS-an gitu ya, KRS-an ngerti nggak? Aduh, jangan-jangan anak abang nggak ngerti nih KRS-an nih, nggak pernah kuliah nih, ya kan? KRS-an itu ketika ganti semester itu kita menyusun KRS baru gitu loh, ya kan? Mendaftarkan KRS baru, dan itu perlu tanda tangan dosen pembimbing sejak semester pertama sampai mau lulus, ya kan? Itu namanya dosen pembimbing akademik atau dosen wali. Biasanya di beberapa universitas disebut dosen wali itu. Beda dengan dosen pembimbing skripsi, lain lagi. Paham nggak kau itu? Aduh. Lanjut. Tapi jadinya semakin berlarut-larut begitu. Bukannya malah menemukan titik terang, malah makin kusut, Bang Freddy. Loh, justru proses hukum ini akan menjawab semua itu. Percaya deh sama saya. Kalaupun itu ditunjukkan nih, orang-orang yang tadi itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah percaya. Karena logika mereka itu emang nggak nyambung. Dia hanya berdasarkan kotak-katik, tidak memegang dokumen asli, tidak pernah melihat dokumen asli, kemudian mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan logikanya nggak nyambung. Mereka tidak percaya dengan UGM. Oke. Ya, apakah pernah ada kasus UGM satu saja pernah menerbitkan ijazah palsu? Apakah mereka tidak berpikir waktu tahun berapa itu? Tahun 85 itu, apakah mereka tahu bahwa Pak Jokowi ini akan jadi presiden sehingga mereka ikut terlibat pemalsuan itu? Itu kan logika sederhana. Ya. Begitu loh. Jadi memang harus ya, selain memang hukum ini akan menjawab siapa yang benar, siapa yang salah di sini, ini orang-orang juga harus di proses hukum harus dikasih pelajaran, baik pembelajaran kepada mereka maupun pembelajaran kepada publik agar tidak gampang-gampang dengan mudah membangun narasi menyerang kehormatan orang lain. Oke, Bang Ajis. Pemirsa, bagaimana kesaksian rekan kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada? Kita tanya langsung teman Jokowi, Mustoha Iskandar. Selamat sore, Pak Mustoha. Selamat sore, Pak Aditya. Lalu bagaimana dengan tanggapan yang meragukan bahwa Pak Jokowi ini mulai dari ijazahnya pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM? Tanggapan Anda sebagai teman satu angkatan ini seperti apa, Pak Mustoha? Ya, saya sudah nggak ngerti itu ya. Itu saya kira ngarang aja itu ya. Saya ini saksi fakta ya. Saksi fakta artinya yang menyaksikan, bukan sekedar katanya gitu. Saya melihat ya, mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Joko Widodo ya. Sehingga saya sempat menyaksikan dia lulus tahun 85 karena saya belakangan lulusnya tahun 85. Siap bersaksi. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Ya reuni kalau Pak kecil-kecilan aja Mas. Biasanya kalau Pak Jokowi ke Jogja, kayak kemarin saya kumpul-kumpul di Jogja, teman-temannya di Jogja. Kemudian kalau pas waktu hajatannya Pak nikah Mas Kaisang gitu, kita juga rame-rame diundang gitu. Saat Pak Jokowi nikahkan anak-anaknya kita semua diundang Mas. Baik. Apakah teman-teman di tahun 1980-an ini juga akan jadi saksi nantinya dalam persidangan Pak? Sebagian sepertinya siap akan jadi saksi. Ya, kita semua siap jadi saksi. Masih ada 67 orang yang hidup, Pak. Mas Aditya. Oke, tadi dan kan semuanya kalau diminta siap jadi saksi. Baik, kalau Anda katakan tadi ada sekitar 88 sampai 91 angkatan di tahun 1980-an, 67 masih hidup dan tadi Anda katakan juga siap bersaksi ya bahwa Pak Jokowi memang adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980-an ya.
siap bersaksi, dan saya meyakinkan pada publik ya bahwa saya harus bilang apa ya, sebagai seorang muslim, apa saya harus bersaksi gitu ya. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Oh pasti Pak, Mas Aditya. Baik. Kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, bilang apa? Baik, terima kasih Pak. Kita harus disuruh berbohong rame-rame gitu. Ya baik, ya kami sudah mendapatkan. Selamat sore Prof Gunawan. Selamat sore Pak Bambang. Ini guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Siap, Prof Gun, mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Ya. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, siap. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Terima kasih Prof Gunawan. Ya, siap. Saya Bapak Sabtono. Saya Gunawan Sumatiningrat. Nah ya, sepakat saya memang berharap para teman-teman Pak Jokowi bersatu untuk memberikan keterangan atau saksi fakta di persidangan nanti ya, biar para sudrun, badrun, dan turun-turun yang lain itu yang suka mencaci maki itu nggak memiliki peluang lagi untuk membantah begitu ya. Dan saya berharap orang-orang yang saat ini sudah dilaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu itu benar-benar dihukum, bukan seberat-beratnya loh ya, nggak boleh ya kan, harus dihukum setimpal. Yang setimpal apa Bang? Ya kirim ke Nusa Kambangan, hahaha, itu setimpal. Dan buatkan PP untuk memulangkan para keturunan imigran ke negara asal leluhur mereka. Itu setimpal, ya kan? Jadi biar aman negara dan bangsa ini. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar yang baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.